Selamat pagi atau siang atau sore kepada Dok Ete. Nama saya Maria Natasha Roselin dari kelompok A2 dengan nomor NPM 18061190196. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur lengkap untuk scaling dan route planning. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke depannya, saya akan menjelaskan dulu definisi dan tujuan dari prosedur scaling dan route planning. Untuk tujuannya sendiri, scaling adalah proses pembuangan lemak dan kalkulasi struktural mobilisasi default dari permukaan bumi. Untuk penghalusan akar atau biasa disebut route planning adalah proses penghalusan akar dari sisi halus dan mikrotik semen untuk mendapatkan permukaan akar yang halus, keras, dan juga bersih. Nah, scaling dan route planning ini merupakan inisial terapi paling awal untuk mengeliminasi faktor utama penyakit periodontal dan penyakit lainnya. Lalu untuk prosedur dari WHO, sebelum kita mencuci tangan, pertama-tama kita harus memakai masker terlebih dahulu. Memakai masker seperti biasanya diletakkan di hidung, lalu dikaitkan di telinga. Lalu kita taruh ke tangan. Berikut alat-alat yang dibutuhkan untuk prosedur scaling dan route planning. Jadi yang pertama-tama 2 kaca mulut, biasanya untuk nomor 3 dan ini yang nomor 3. Lalu pinset, satu set alat standar. Lalu ada juga scaler, yang ini circle scaler untuk scaling pada gigi. Lalu ada juga periodontal probe, ini untuk evaluasi kehalusan setelah prosedur scaling dan route planning selesai dilakukan. Lalu ada ini Lukas kuret untuk membersihkan dan mengambil jaringan granuloma. Lalu ada beberapa alat yang saya tidak punya seperti Braces kuret yang untuk route planning, yaitu ada beberapa nomor, ada nomor 1 sampai 2, 3 sampai 4 itu untuk anterior, lalu 5 sampai 6 untuk anterior dan premolar, lalu 7 sampai 8 dan 9 sampai 10 untuk bukal dan lingua posterior, 11 dan 12 untuk mesial dari posterior, dan 13 sampai 14 untuk distal posterior. Lalu ada juga pocket marker untuk mengambil jaringan supaya tahu seberapa dalam untuk gingivectomy. Lalu ada juga middle holder Castroviejo, ada juga picture elevator sama booster. Terus lalu ada Lukas yang seperti tadi saya sudah sebutin. Lalu ada juga surgical blade untuk prosedur periodontal surgical. Terus ada juga needle yang perlu dipakai, ataupun juga alat bahan lain yang diperlukan seperti low speed contra angle, lalu juga pasta polish, brush low speed, rubber polishing. Lalu untuk langkah overallnya, yang pertama seperti tadi hand hygiene, lalu kita menggunakan APD lengkap, dan lalu kita menginstruksikan pasien untuk berkumur antiseptik mouthwash ataupun povidone iodine sama 20 detik. Lalu jika diperlukan seperti pasien yang sangat sensitif diperlukan lokal anestesia, dan lalu dilakukan prosedur scaling dan route planning. Lalu kita evaluasi menggunakan dental probe, menyusuri seluruh permukaan yang sudah kita bersihkan. Lalu antiseptik pulling dengan di bagian interproximal dan sulcus gingival itu menggunakan chlorhexidine gluconate ataupun povidone iodine juga. Lalu setelah itu polishing menggunakan pasta polish dan juga brush low speed. Untuk memulai prosedur terapi root scaling diperlukan asepsis, yaitu pasien diinstruksikan untuk berkumur chlorhexidine gluconate 0,2% ataupun povidone iodine 1% selama 20 detik. Untuk memulai kita harus menentukan ergonomic position yang pas buat kita, jadi kita pun tidak salah posisi dan agar lebih efektif. Jadi yang pertama itu kita bahu kita harus relax, lalu kepala pasien disesuaikan dengan regio, jadi kepala pasien harus datar sesuai lantai. Lalu kaki kita juga harus napak pada lantai dan tidak boleh jinjit. Nah, untuk posisinya ada 3. Yang pertama jam 8. Jadi kalau jam 8 itu pasien ada di sini. Lalu untuk regio 2 bukal dan juga regio 4 lingual, itu posisi kita di jam 8 pasien. Lalu habis itu ada jam 11 itu untuk regio 1 bukal dan juga regio 3 lingual. Kalau jam 11 pasien itu seperti ini, kita jadi di belakang pasien dan di sebelah arah kanan pasien. Jadi kita dapat melakukan regio 1 bukal dengan mudah. Lalu yang ketiga itu jam 12 ataupun jam 1 itu kita berada di belakang sebelah kiri pasien. Itu kita dapat melakukan bukal anterior rahang atas dan juga lingual anterior bagian rahang bawah. Ada 3 gerakan yang dipakai untuk scaling. Yang pertama ada vertikal, yaitu sesuai sumbu gigi. Lalu ada horizontal, itu terkhusus untuk interproximalnya, dan juga ada oblique. Nah, untuk yang pertama saya akan mencontohkan pada bagian regio 1 sisi lingual. Jadi pertama pasien akan seperti ini, lalu kita memegang dengan modified pen grip. Lalu saya mau mencontohkan pada gigi 6, jadi kita mengambil tumpuan pada gigi 7. Lalu kita sesuaikan dengan permukaan gigi, lalu tempel dengan permukaan gigi, lalu dengan gerakan dari apical ke corona, jadi dari bawah ke atas. Nah, sampai ada suara seperti crack gitu. Lalu sekitar kita lakukan ini dari 0, lalu 45 derajat, lalu kita tarik ke atas. Seperti kata Dr. Saal Skills Lab tadi, sekitar 3 kali tarikan. Jadi seperti ini sudah bersih pada sisi lingual sini. Dan lalu untuk gigi premolar sebelahnya kita mau tumpuan lagi gigi sebelahnya. Saya mau gigi tumpuan gigi 7 kan tadi, karena terlalu dekat kalau di gigi 6. Lalu seperti tadi 0, 45 dan tarik.
lalu juga seperti tadi 0 dan 45 lalu tarik lagi. Nah, ini seperti yang sudah saya lakukan. Untuk sekali tarikan dapat kalkulusnya dapat hilang, tapi masih ada sisa-sisa serbuk, mungkin bisa dibersihkan lagi. Nah, lalu untuk bukal dari Regio 2, ini pertama seperti tadi kita mengambil tumpuan menggunakan jari manis. Jadi pertama kita tempelkan pada permukaan gigi, lalu 0 dan 45 derajat. Lalu kita baru bisa tarik. Itu ada suaranya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal dibersihkan lagi. Lalu pada gigi premolar juga tinggal kita tarik saja. Lalu scaler diposisikan sekitar 60 sampai 80 derajat sehingga lebih mudah dibersihkan. Dan juga ujung dari tip scaler tidak boleh sampai menusuk gingiva pasien karena scaler itu sangat tajam. Jadi untuk setelah prosedur scaling dan root planning, kita melakukan spooling. Spooling itu kita menggunakan chlorhexidine diclofenac 0,2% ataupun povidone iodine 1%. Itu dilakukan pada sulcus gingiva dan juga intraproximal pada setiap gigi yang sudah dikerjakan. Lalu kita poles dengan Profi brush atau cup, lalu dipoleskan dengan pasta poles. Ini menggunakan low speed contra angle. Lalu poles hingga gigi itu terlihat bersih dari sisa-sisa tadi dan juga lebih halus jadinya. Sekian video saya mengenai scaling dan root planning. Terima kasih.